Namaku Inara. 3 tahun menikah sama Ardi, laki-laki baik yang dulu begitu ku kejar-kejar perhatiannya. Kami jatuh cinta karena hal-hal kecil. Karena caranya ngajak aku makan bakso sepulang kerja. Karena cara dia nahan tanganku waktu pertama kali aku cerita soal keluargaku. Dan karena sifatnya yang sabar menghadapi segala bentuk kekacauan emosiku. Tapi cinta yang dulu hangat itu, entah sejak kapan, mulai kehilangan warnanya. Bukan hilang sepenuhnya, hanya memudar pelan-pelan sampai aku nggak sadar kapan terakhir kali aku benar-benar tertawa di depan suamiku sendiri. Hidup kami berjalan seperti rutinitas yang sudah disetel otomatis. Bangun, mandi, kerja, pulang, makan, tidur. Begitu terus setiap hari. Bahkan percakapan pun makin jarang. Kalaupun ngobrol, paling cuma soal bayar listrik, beli beras, atau cucian yang harus diambil. Aku kadang merasa tinggal sama teman kos, bukan pasangan hidup. Tidak ada lagi kejutan kecil, tidak ada lagi ajakan jalan dadakan, tidak ada lagi obrolan sampai larut malam sambil ngeteh di halaman. Dinginnya hubungan kami seperti dinding tipis yang terus mengeras dari hari ke hari, bikin aku makin sulit merasa dekat. Di tengah kebiasaan yang monoton itu, aku bekerja di sebuah butik kecil. Bukan tempat mewah, tapi cukup buat aku bertahan. Gajinya nggak besar, tapi aku suka suasananya. Baju-baju yang tersusun rapi, wangi kain baru, suara halus hanger saling bergesekan. Semuanya bikin pikiranku sedikit lebih tenang. Aku lebih memilih berada di sana daripada di rumah yang terasa hampa. Setidaknya di butik, aku masih bisa ngerasain manusia lain lewat sapaan pelanggan atau rekan kerja, meski cuma sebentar. Tapi semakin lama, hatiku sering terasa berat. Perasaan sepi itu pelan-pelan berubah jadi semacam pertanyaan dalam diri. Apakah aku benar-benar bahagia? Atau aku cuma menjalani hidup supaya terlihat normal di mata orang lain? Aku tahu banyak istri yang mungkin merasakan hal serupa, tapi sulit sekali mengakuinya. Karena kalau kita bilang rumah tangga kita hambar, orang menganggap kita kurang bersyukur. Tapi kenyataannya, manusia tetap butuh sentuhan emosi, bukan cuma rutinitas. Hari itu, butik sedang cukup ramai. Orang-orang datang cari pakaian buat acara akhir pekan. Koleksi baru aja dipajang, jadi suasananya cukup sibuk. Aku lagi lipetin dress yang jatuh dari hanger ketika ada seorang pria masuk. Rapi, tapi sederhana. Wajahnya bersih, rambutnya disisir asal tapi tetap enak dilihat. Dia terlihat sopan dan nggak melempar senyum berlebihan seperti beberapa pelanggan lain yang kadang bikin risih. Aku menyapanya seperti menyapa pelanggan lain. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dia menoleh cepat, kayak nggak nyangka disapa secepat itu. Suaranya tenang, berat, tapi nggak menakutkan. Dia ngomong sambil sesekali lihat rak-rak di belakangku. Tatapannya nggak nge-scan tubuhku seperti laki-laki genit, tapi fokus pada barang-barang butik. Dari caranya ngeliat, aku langsung bisa tahu kalau dia memang kesulitan milih, bukan cuma pura-pura butuh bantuan buat ngedeketin pramuniaga. Aku menawarkan beberapa pilihan yang biasanya disukai ibu-ibu seusia mamaku. Dia memperhatikan dengan seksama, nanya sedikit, mendengarkan panjang. Nggak terburu-buru, nggak sok tahu. Ada rasa hormat di caranya bicara. Sesuatu yang aku udah lama nggak rasakan dari siapapun. Setelah aku jelasin beberapa pilihan, dia akhirnya milih scarf warna pastel lembut. Sebelum bayar, dia sempat bilang pelan, "Makasih ya Inara, kamu detail banget. Jarang ketemu orang yang bisa jelasin dengan sabar gitu." Kalimat itu seharusnya biasa. Mungkin cuma bentuk sopan santun seorang pelanggan. Tapi kupingku seperti menangkap nada lain. Nada yang hangat, tulus, dan membuatku sadar kalau sudah lama nggak ada yang memperhatikan usahaku sekecil apapun. Aku terbiasa kerja dengan baik, tapi jarang banget ada yang bilang terima kasih dengan tatapan sejujur itu. Mungkin karena aku sendiri sudah lama nggak mendengar apresiasi, jadi kalimat sederhana itu terasa menampar sekaligus mengisi sesuatu di dalam diriku yang selama ini kosong. Dia tersenyum tipis sebelum pergi. Aku sempat lihat namanya di struk pembayaran. Rafli. Hari berikutnya, dia datang lagi. Waktu itu butik lumayan sepi, jadi aku langsung ingat wajahnya.
Rafli mendekat sambil memegang plastik belanjaan yang keberikan kemarin. Dia bilang ibunya suka, tapi merasa panjangnya kurang. Dia ingin menukar dengan model lain. Itu alasan yang masuk akal, meski sebenarnya scarf itu sudah ukuran umum. Tapi aku tetap bantu dia pilih model lain. Dia memperhatikan aku dengan cara yang sama. Penuh perhatian, tapi tidak berlebihan. Setelah transaksi selesai, dia seakan nggak buru-buru pergi. Dia muter-muter sebentar, tanya soal bahan, warna, bahkan nanya soal kecocokan kain tertentu buat kulit sensitif. Obrolan sebentar yang ujung-ujungnya sebenarnya nggak terlalu penting, tapi entah kenapa terasa nyaman. Hari ketiga, dia datang untuk alasan baru. Kali ini katanya pengen cari hadiah buat saudara perempuan yang baru lulus kuliah. Dari cara ngomongnya, aku langsung tahu dia bukan benar-benar butuh hadiah. Pertanyaannya nggak fokus, pembahasannya melebar, dan tatapannya selalu kembali ke arahku meski aku lagi nunjukin bagian lain butik. Dia seperti seseorang yang sedang menunggu momen buat mastiin aku lihat keberadaannya. Aku mulai merasa sesuatu. Bukan perasaan aneh, tapi lebih ke kepekaan perempuan yang tahu saat seseorang hadir bukan cuma sebagai pelanggan. Aku pun sadar, diriku nggak menolak kehadirannya. Bahkan mungkin aku diam-diam menunggu dia datang lagi. Itu yang bikin aku takut pada diriku sendiri. Rafli mulai sering ngobrol. Awalnya cuma seputar barang butik, lalu melebar ke hal-hal ringan, kerjaan, makanan favorit, cerita lucu tentang keluarganya. Cara dia mendengarkan bikin aku kembali jadi manusia, bukan robot yang tiap hari kerja dan pulang tanpa ada yang peduli. Dia selalu terlihat tertarik setiap kali aku cerita sesuatu bagian kecil pun. Rasanya kayak diberi ruang buat bernafas setelah sekian lama tenggelam dalam rutinitas membosankan. Suatu hari sebelum pulang, dia nanya, "Kamu suka kopi nggak?" Pertanyaannya sederhana, tapi suaranya menyimpan makna lain. Aku yang harusnya menjawab singkat malah diam terlalu lama. Mungkin karena aku bingung. Aku sadar kalau menjawab iya akan membuka kesempatan lain. Tapi menjawab tidak juga terasa aneh, karena aku memang suka kopi. Akhirnya aku bilang, suka, tapi biasanya kopi yang ringan. Aku gampang deg-degan kalau kebanyakan. Dia tertawa pelan, bukan mengejek, tapi seperti mengingat sesuatu. Ada satu tempat yang kopinya ringan banget. Besok kalau kamu nggak sibuk, boleh traktir kamu? Hati kecilku melompat. Bodohnya, aku nggak langsung menolak. Padahal jelas-jelas aku masih bersuami. Tapi bagian diriku yang sudah terlalu lama haus perhatian tiba-tiba seperti menang. Rasanya seperti ada dua suara di kepala, satu bilang jangan, satu lagi bilang sekali ini aja. Dan aku memilih suara yang salah. Keesokan harinya setelah jam kerja, aku dan Rafli pergi ke kedai kopi kecil dekat taman kota. Tempatnya sederhana, tapi nyaman. Lampu kuning hangat, musik pelan, dan aroma kopi samar di udara. Kami duduk di pojok dekat jendela. Dari situ aku bisa lihat jalanan yang mulai lengang. Saat itu, aku belum melakukan apa-apa yang bisa disebut pengkhianatan. Tapi duduk bersamanya saja sudah terasa seperti langkah pertama menuju sesuatu yang berbahaya. Percakapan kami mengalir tanpa putus. Aku cerita soal pekerjaanku, soal betapa sepinya rumahku. Rafli mendengarkan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seperti dia paham betul keadaan yang aku jalani. Tidak menghakimi, tidak sok memberi solusi. Dia hanya mendengarkan dengan cara yang membuatku merasa aman. Dia bercerita tentang dirinya juga, tentang kesepiannya tinggal sendiri, tentang bagaimana dia kehilangan sosok ayah sejak kecil, tentang pekerjaan yang kadang bikin dia jenuh. Entah kenapa semua terasa begitu dekat. Aku bahkan sempat lupa kalau aku punya seseorang di rumah yang sedang nunggu dipulangin makan malam. Setelah pertemuan itu, segalanya seperti bergulir lebih cepat dari yang ku bayangkan. Kami mulai chat. Awalnya singkat, lalu semakin panjang.
Dari pesan tentang barang butik, berubah jadi pesan selamat pagi yang seharusnya hanya suami istri yang saling kirim. Aku merasa bersalah, tapi ketagihan. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku berdebar lebih cepat. Rasanya aneh, seperti kembali ke masa remaja yang deg-degan nunggu pesan gebetan. 1-2 kali aku sempat coba jaga jarak, tapi Rafli selalu muncul lagi dengan caranya yang lembut. Dia nggak pernah memaksa, dia hanya hadir. Dan kadang, kehadiran seseorang bisa jadi jebakan paling berbahaya. Sampai akhirnya kami keluar lagi. Dari kopi bareng, kami jadi sering jalan sebentar sebelum aku pulang. Kadang cuma beli cemilan, atau duduk di taman sebentar sambil ngobrol. Tapi di mata orang lain itu jelas sudah salah. Dan aku tahu itu. Saat pertama kali dia menggenggam tanganku, aku tertegun. Telapak tangannya hangat. Sentuhannya lembut, tapi cukup kuat untuk membuatku tak bergerak. Tidak ada paksaan, tidak ada kata-kata romantis berlebihan. Hanya tatapan yang dalam seakan menunggu aku mundur kalau memang tidak mau. Tapi bodohnya, aku tidak menarik tanganku. Aku membiarkan dia memegangnya. Dan itu jadi titik di mana semuanya mulai tak bisa kembali seperti semula. Dari genggaman tangan itu, jalan kami terus menurun ke arah yang aku sendiri takut ingat. Aku kalah pada diriku sendiri. Aku kalah pada rasa yang seharusnya tidak aku biarkan tumbuh. Aku kalah pada perhatian yang seharusnya tidak aku terima. Semua terjadi begitu cepat. Sampai aku terlambat sadar bahwa aku sedang menggali lubang untuk menghancurkan hidupku sendiri. Sejak saat itu, hidupku berubah tanpa aku sadari. Aku mulai pulang lebih malam. Ardi sering nanya kenapa lama. Tapi aku selalu punya alasan. Lembur, bantu inventaris, atau bantu rekan kerja menata pajangan baru. Suamiku percaya. Dia tidak pernah curiga. Mungkin karena dia memang bukan tipe yang suka ribut. Atau mungkin karena dia terlalu percaya sama istrinya sendiri. Dan kepercayaan itu justru membuatku semakin merasa bersalah. Setiap kali melihat Ardi tidur sambil memeluk guling, aku merasa seperti orang paling jahat. Tapi anehnya besoknya aku tetap pergi menemui Rafli lagi. Soalnya rasa bersalah itu gak cukup kuat buat ngehentiin aku. Aku tahu aku salah. Tapi saat itu, logikaku kalah oleh perasaan yang sudah terlanjur menjerat. Rafli makin sering ngajak ketemu. Obrolan kami makin dalam. Sentuhan kami makin jauh. Dan aku makin tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku seperti terjebak dalam ruang yang hangat, tapi gelap. Nyaman, tapi menyesatkan. Sampai suatu titik, aku gak bisa lagi bilang kalau semuanya sekadar pelarian. Karena aku memang sudah jauh melangkah. Terlalu jauh untuk pura-pura gak tahu arah. Dan pelarian kecil itu perlahan berubah jadi badai yang siap merusak semua yang sudah aku bangun bersama Ardi. Aku cuma perempuan biasa yang pernah merasa sendiri. Tapi dari rasa sepi itu, aku malah memilih jalan yang membuatku kehilangan diri sendiri. Dan tanpa aku sadari, aku sedang menuju hidup yang pelan-pelan mulai berantakan. Semua terjadi cepat. Lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan. Rasanya seperti hidupku diseret oleh arus besar yang tiba-tiba datang, dan aku gak punya pegangan. Semuanya bermula dari hal paling remeh, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan satu kalimat pendek. Tapi yang namanya rumah tangga, kadang masalah kecil itu hanyalah pintu yang membuka semua hal yang sudah lama gak pernah dibicarakan. Pagi itu aku baru selesai nyuci baju semalaman. Mata masih berat. Tangan masih pegal, tapi aku tetap beresin semuanya, karena ya itu sudah rutinitasku. Ardi baru bangun, rambut acak-acakan, muka masih kusut. Dia lihat tumpukan cucian yang belum sempat aku lipat. Mungkin dia lagi bad mood, mungkin juga aku yang terlalu sensitif, tapi aku bisa jelas-jelas dengar nada kesalnya waktu dia bilang kalau aku gak rapi.
kalau rumah berantakan, kalau aku terlalu sibuk di butik sampai lupa kewajiban. Aku diam saja. Aku sering diam, bukan karena aku merasa benar, lebih karena rasanya percuma. Suaraku jarang punya tempat, tapi diamku justru bikin dia makin jengkel. Dia merasa aku ngeyel, padahal aku cuma bingung mau mulai dari mana. Kalau ada yang salah bilang, jangan diam terus. Suaranya naik 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Aku kaget, tapi lebih dari itu, aku sedih. Karena kalimat itu justru yang selama ini ingin aku teriakan ke dia. Selama ini aku menahan semuanya. Rasa sepi, rasa nggak dihargai, rasa jadi istri yang cuma hadir bentuk fisiknya, tapi nggak pernah benar-benar dilihat. Akhirnya aku jawab pelan, sambil mencoba menahan air mata yang dari tadi ngambang. Aku capek, capek jadi orang yang nggak pernah didengar. Dia langsung terdiam. Bukan karena dia mengerti, tapi karena dia merasa tersinggung. Matanya berubah. Bukan marah, tapi bingung. Mungkin dia merasa aku lebay. Mungkin dia pikir aku cuma cari gara-gara. Dia buka mulut, mau jawab. Tapi nada suaranya berubah kasar memberi isyarat kalau ini bisa jadi pertengkaran panjang. Padahal aku nggak ingin berantem. Nggak sama sekali. Aku hanya ingin dia tahu aku juga manusia, bukan robot yang tiap hari harus selalu kuat. Sebelum dia sempat ngomong lebih jauh, ponselku berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat nafasku berhenti sejenak. Rafli, orang yang sudah seminggu terakhir jadi tempat aku cerita. Tempat aku merasa dihargai. Tempat aku belajar lagi rasanya didengar. Aku tahu seharusnya aku cuek, pura-pura nggak lihat, atau langsung matikan ponselnya. Tapi aku melakukan hal yang sebaliknya. Aku angkat ponselnya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Rafli membuat bentengku runtuh seketika. Nara, kalau kamu butuh tempat tenang, datang aja. Aku ada. Sesederhana itu. Lembut, pelan, tapi pas di saat diriku lagi rapuh. Aku nggak mikir panjang, entah karena marah, sedih, atau cuma ingin kabur dari semuanya. Aku ambil tas kecil yang masih tergantung di belakang pintu. Jaket, dompet, beberapa barang seadanya. Ardi ngeh aku mau pergi, tapi dia cuma lihat dengan ekspresi bingung bercampur emosi yang gak bisa dia jelasin. Dia nanya mau kemana, tapi suaranya terdengar seperti nada interogasi, bukan kekhawatiran. Aku gak jawab, aku gak berani. Dan mungkin aku memang gak ingin menjawab. Aku keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Bukan sehari aku gak pulang. Bukan 2 hari, tapi seminggu penuh. Di apartemen Rafli aku merasa aman. Meskipun itu bukan aman yang sebenarnya. Aman yang kubuat-buat dari rasa perhatiannya. Aman dari seseorang yang memposisikan dirinya sebagai pelarian bagiku. Atau mungkin justru aku sendiri yang menempatkan dia sebagai tempat kabur dari hidupku yang berantakan. Apartemennya gak besar. 1 kamar, ruang tamu kecil, dapur mungil dengan meja bar pendek. Tapi anehnya, ruang sederhana itu terasa lebih lapang daripada rumahku sendiri yang selama ini terasa penuh jarak antara aku dan Ardi. Di sana, aku merasa bisa bernafas. Saat pertama kali aku duduk di sofanya, Rafli datang dengan 2 gelas teh hangat yang dia buat sendiri. Dia nggak nanya, kenapa aku tiba-tiba datang. Dia cuma duduk di sampingku, menjaga jarak, memberikan ruang untukku menenangkan diri. Aku ada kalau kamu mau cerita, kalau nggak mau pun nggak apa-apa, katanya pelan. Kalimat yang seharusnya bisa Ardi katakan sejak lama. Aku nggak langsung cerita. Aku cuma duduk, megang gelas, membiarkan hangatnya turun ke telapak tanganku. Dan entah itu bentuk perhatian tulus atau hanya ilusi yang ingin aku percaya, aku merasa lebih ringan. Hari pertama masih penuh tangisan dan diam. Hari kedua mulai banyak obrolan. Hari ketiga, mulai ada tawa kecil. Hari keempat, kami pergi belanja bahan makanan. Hari keenam, masak bareng. Hari ketujuh, dia peluk bahuku saat aku menangis lagi. Hari ketujuh, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar kabur dari rumah. Aku tenggelam. Pelan, tapi dalam. Aku tahu aku salah. Setiap detik aku sadar. Setiap kali aku bangun tidur di sofa apartemennya itu, aku tahu aku melakukan hal yang buruk.
Tapi perasaan diperhatikan itu candu. Cara dia nanya sudah makan atau belum. Cara dia dengar aku sampai selesai tanpa memotong. Cara dia jaga jarak tapi tetap hadir, bikin aku merasa jadi perempuan yang pantas dirawat. Padahal jelas-jelas aku sedang merusak rumah tanggaku sendiri. Ponselku mati sejak hari pertama. Bukan karena rusak, bukan karena lupa, tapi karena aku sengaja nggak nyari charger. Aku sengaja memutuskan diriku dari semua hal yang berhubungan dengan rumah, dengan Ardi, dengan kewajiban, dengan tanggung jawab, dengan hidupku yang sebenarnya. Aku cuma ingin hilang sebentar, menghilang dari semua tekanan yang selama ini membuat dadaku sesak. Aku kira semua itu hanya pelarian sementara. Aku kira aku cuma butuh waktu menenangkan diri. Tapi pelarian justru membuatku semakin jauh dari kenyataan. Dan semakin jauh dari rumah, semakin sulit aku kembali. Aku nggak tahu apa yang Ardi lakukan selama seminggu itu. Aku nggak tahu apakah dia marah, sedih, atau nggak peduli sama sekali. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku langsung mengusirnya. Aku pilih tenggelam dalam kebohongan kecil yang aku bangun sendiri, bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa aku hanya butuh waktu, bahwa aku nggak menyakiti siapapun. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Aku sedang merusak semuanya. Tapi satu hal yang sama sekali nggak aku duga adalah apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sementara aku merasa dunia berhenti selama seminggu, kenyataan justru bergerak tanpa aku kontrol. Dan aku sama sekali nggak siap menghadapi akibatnya. Malam itu, tepat hari ke-7, Rafli kembali dari kerjaannya. Dia bawa makanan kesukaanku. Katanya dia sengaja mampir ke toko favoritku. Dia senyum seperti biasa, tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Ada kegelisahan. Ada hal yang seolah ingin dia sampaikan tapi dia menahan. Nara, kamu yakin gak mau nyalain ponselmu? Kamu yakin gak mau pulang dulu cuma lihat keadaan? Tanyanya pelan. Degup jantungku berhenti sejenak. Aku tahu apa arti pertanyaannya. Artinya, dia pun merasa aku sudah terlalu lama kabur. Artinya, dia pun sadar aku sedang lari bukan mencari solusi. Dan aku bisa lihat jelas dari sorot matanya, dia bukan cemburu, bukan ingin aku tetap di sini, tapi dia khawatir sesuatu yang lebih besar terjadi. Tapi aku masih belum siap. Aku masih takut menghadapi kenyataan. Aku jawab dengan suara serak. Aku cuma butuh waktu. Sedikit lagi. Dia nggak mendesak. Dia cuma angguk. Tapi di balik anggukan itu, ada sesuatu yang membuat perutku mengencang. Seperti firasat buruk. Malam itu aku tidur gelisah. Aku memutar-mutar posisi, mencoba memejamkan mata tapi nggak bisa. Aku bahkan sempat bangun tengah malam hanya untuk duduk di tepi sofa sambil memikirkan Ardi. Entah kenapa malam itu, bayangannya terasa begitu kuat. Padahal selama 7 hari aku sengaja menyingkirkannya dari otakku. Tapi justru ketika aku mencoba untuk nggak memikirkan apapun, sosok Ardi hadir paling jelas. Tatapannya waktu aku pergi, ketidakpahamannya. Nada suaranya yang keras bukan karena benci, tapi karena dia pun sebenarnya terluka. Aku mulai menangis tanpa suara. Menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku nggak tahu apakah ini penyesalan, atau ketakutan, atau keduanya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di ujung keputusanku. Paginya, semuanya terbukti. Rafli duduk di meja kecil dekat jendela. Dia buka ponselnya, wajahnya tegang. Aku mendekat perlahan, dan sebelum aku sempat nanya, dia menunjukkan layar ponselnya. Sebuah postingan. Foto. Diriku. Ardi. Caption besar yang bikin darahku serasa berhenti mengalir. Dicari. Inara, istri saya. Sudah seminggu tidak pulang. Kami mengira dia hilang. Mohon bantuannya. 2 kalimat itu menghantamku seperti pukulan besar di dada. Aku hilang.
Bukan lari. Bukan kabur. Tapi hilang bagi Ardi, keluarganya, tetangga, bahkan mungkin polisi. Aku berdiri terpaku. Nafasku berhenti. Kepala mendadak terasa ringan tapi tubuhku berat. Kata hilang bergema terus-menerus di kepalaku. Rasanya seperti aku ditarik kembali ke dunia nyata dengan cara paling kasar. Aku bukan cuma perempuan yang kabur dari rumah. Aku bukan cuma istri yang selingkuh. Aku bukan cuma seseorang yang butuh pelarian. Aku sudah dianggap hilang. Dicari. Dikhawatirkan. Dan sementara semua orang sibuk mencari aku ada di sini. Di tempat yang bukan rumahku. Bersama seseorang yang bukan suamiku. Dadaku sesak. Tangisku akhirnya pecah. Rafli memegang bahuku. Tapi sentuhannya tidak lagi membuatku merasa aman, justru membuatku sadar betapa salahnya semua yang sudah aku lakukan. Aku bukan lagi cuma perempuan yang sedang mencari tempat untuk didengar. Aku perempuan yang sudah memilih pergi. Tanpa rencana, tanpa tanggung jawab, dan pilihan itu baru saja menyeretku ke masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar rumah tangga yang hambar. Aku kini berada di titik yang gak mungkin diputar ulang. Dan dari sinilah, hidupku akhirnya benar-benar mulai hancur. Hari kelima aku berada di apartemen Rafli. Pagi itu seharusnya terasa biasa saja. Aku bangun di sofa, cahaya matahari masuk dari celah gorden, aroma kopi dari dapur tercium samar. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat untuk membuka ponsel. Bukan ponselku, tapi ponsel Rafli yang sedang ia tinggal di meja karena mandi. Aku gak bermaksud ngelacak apa-apa, sumpah. Aku cuma kangen dunia luar. Sudah 5 hari aku memutuskan menghilang, dan walau semua ini salah, bagian diriku masih ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Instagram ku buka, lalu TikTok, kemudian trending lokal, dan semuanya seperti nabrak wajahku sekaligus. Ada foto aku, foto yang dipotret tetangga waktu acara RT. Aku pakai jilbab hitam, senyum tipis, tangan megang piring. Foto itu tersebar di hampir semua akun lokal yang sering upload berita warga. Captionnya bikin lututku rasanya mau roboh. Seorang wanita 27 tahun diduga hilang sejak 5 hari lalu. Keluarga dan suami meminta bantuan masyarakat. Aku scroll lagi. Ada rekaman singkat Ardi berdiri di depan rumah kami, dikerumuni warga, mungkin wartawan amatir juga. Ardi terlihat lusuh, rambutnya acak-acakan, bajunya kayak asal ambil. Dia ngomong dengan suara bergetar. Inara itu bukan tipe yang pergi tanpa bilang. Dia nggak ada masalah sama siapa-siapa. Tolong bantu saya cari istri saya. Kalau dia lihat ini, pulang ya Nar. Kalimat terakhir itu nancep ke dada lebih sakit daripada kata-kata marahnya waktu kami ribut. Ardi terdengar seperti orang yang kehilangan arah, bukan seperti laki-laki yang selama ini dingin. Aku berhenti scroll, tapi ponsel kembali menampilkan berita lain. Kali ini ada foto polisi datang rumah. Lalu ada info bahwa keluargaku sudah buat laporan orang hilang. Bahkan ibu juga muncul di video. Suaranya serak, matanya bengkak, bilang, kalau ada yang lihat anak saya, tolong kabarin. Kami tidak bisa tidur, kami cuma takut dia kenapa-kenapa. Aku langsung duduk lemes, telapak tanganku dingin, jantung berdetak gak beraturan. Dalam 5 hari, hidupku ternyata bikin begitu banyak orang panik. Dalam 5 hari, aku membuat keluarga dan suamiku menyangka aku diculik, kecelakaan, atau entah apa. Padahal aku cuma nggak pulang. Rafli keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Dia lihat aku bengong sambil megang ponselnya. Nara, kenapa? Kamu kelihatan pucat. Aku nggak bisa jawab. Air mata turun begitu saja tanpa peringatan. Rasanya mau muntah saking campurnya rasa bersalah dan takut. Rafli buru-buru duduk di sebelahku, mencoba tenangin aku, megang pundakku. Ada apa? Kamu baca apa?
Aku kasih ponselnya tanpa suara. Dia lihat sekilas, terus menghela napas panjang. Aku udah duga ini bakal terjadi, katanya pelan. Aku menatapnya masih gemetar. Aku dicari semua orang, Mereka pikir aku hilang. Mereka pikir aku kenapa-kenapa. Ardi kelihatan hancur. Ibu juga. Nada suaraku pecah sebelum selesai. Rasanya seperti seluruh tubuhku dihantam rasa bersalah yang selama ini sengaja aku tutup-tutupi. Rafli coba meredakan, tapi justru itu makin bikin aku sesak. Kamu gak salah. Rafli coba menegaskan. Kamu cuma butuh waktu jauh dari tempat yang bikin kamu stres. Aku geleng-geleng cepat. Bukan begitu, Ini beda. Aku kabur. Aku meninggalkan suami tanpa bilang apa-apa. 5 hari. 5, Mereka pikir aku mati. Rafli diam sebentar. Lalu dia bilang sesuatu yang rasanya makin bikin aku tersesat. Kamu bahagia di sini kan? Aman kan? Itu yang penting. Soal mereka nanti juga tenang. Tapi justru kalimat itu bikin aku sadar sesuatu yang selama ini gak mau aku lihat. Aku bukan lagi orang yang cuma butuh waktu. Aku bukan sekedar perempuan yang merasa sendiri di rumah. Aku berubah jadi orang yang egois sampai gak peduli efeknya ke siapapun. Aku bukan hilang. Aku cuma gak pulang. Aku bukan korban, aku pelaku. Rasanya ingin pulang seketika. Ingin langsung berdiri, ambil tas, turun lift, naik ojek, dan masuk rumah sambil minta maaf. Tapi rasa takut juga gede. Takut dihakimi, takut Ardi marah, takut keluargaku kecewa, takut orang-orang nyinyir, takut semua kebodohanku kebongkar sekaligus. Aku berdiri pelan, jalan mandar-mandir kecil di ruang tamu apartemen yang sempit. Rafli cuma ngeliatin aku kayak lagi nunggu aku tenang. Aku bahkan sempat membayangkan gimana kalau aku gak pulang saja. Gimana kalau aku beneran jadi hilang. Hidup mulai dari nol, tinggal sama Rafli, ngehapus semuanya. Tapi ide itu bahkan kedengaran bodoh buat diriku sendiri. Rafli bukan suamiku. Dia cuma lelaki yang muncul saat aku rapuh. Lelaki yang ngasih perhatian yang sebenarnya bisa aku dapat dari Ardi kalau aku ngomong. Lelaki yang jadi pelarian, bukan tujuan. Sementara Ardi, dia mungkin gak sempurna. Dia bisa dingin, dia kadang cuek, dia sering sibuk. Tapi Ardi bukan orang jahat. Dia bukan suami kasar, dia bukan orang yang sengaja bikin aku menderita. Dia cuma sama-sama gak tahu cara ngomongin perasaan. Dan melihat dia di video itu, gemetar, suaranya pecah, matanya sembab, bikin aku sadar bahwa selama ini aku cuma fokus ke luka versiku sendiri. Aku gak pernah mikir bahwa mungkin Ardi juga merasa kesepian, sama sepertiku. Hari itu suasana apartemen jadi sesak, bukan karena sempit, tapi karena pikiran aku yang penuh. Rafli terus nanya apakah aku mau makan, mau minum, atau mau tidur. Tapi aku gak bisa duduk tenang. Setiap suara notifikasi dari ponsel Rafli bikin jantungku melompat. Mungkin itu berita baru tentang aku. Mungkin itu pesan dari keluargaku. Mungkin polisi sudah tahu aku ada di mana. Sempat aku buka komentar-komentar di postingan berita itu. Banyak yang bilang, semoga ketemu dalam keadaan selamat. Jangan-jangan dibawa kabur. Jangan-jangan dia ada masalah sama suaminya. Kasihan keluarganya. Aku baca sambil menunduk, rasanya seperti ditusuk 1000 jarum kecil. Mereka semua peduli, sementara aku malah kabur. Orang-orang asing aja peduli. Dan itu makin memukul sisi hati yang selama ini aku anggap sudah mati. Malamnya aku berdiri lama di depan jendela apartemen, ngeliatin lampu-lampu kota. Suara motor, mobil, dan angin dari lantai tinggi terdengar samar. Rafli sudah tidur, tapi aku gak bisa memejamkan mata. Di kepala aku cuma ada satu pertanyaan.
Kalau aku pulang sekarang, apa aku siap terima akibatnya? Aku tahu jawabannya. Tidak. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bakal terus dibayang-bayangi rasa bersalah ini sampai kapanpun. Tidak ada kata aman yang benar-benar bisa menenangkan hati yang tahu dirinya berbuat salah. Saat malam makin larut, aku duduk di lantai, memeluk kaki sendiri, dan menangis tanpa suara. Bukan lagi menangis karena sakit hati Ardi, bukan karena merasa diabaikan, tapi karena aku sadar telah menghancurkan hidup seseorang yang sebenarnya masih peduli. Di luar sana, Ardi nyari aku sampai nggak tidur. Ibuku nangis tiap jam. Adikku posting ulang pengumuman orang hilang. Tetangga ikut nyari. Bahkan orang asing ikut peduli. Sementara aku tinggal di apartemen laki-laki lain. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku benar-benar ngerasa takut dengan diriku sendiri. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang dari apapun yang pernah aku jalani. Suara jam dinding terdengar jelas, seolah setiap detiknya sedang menghakimi aku. Ardi duduk di ujung kasur. Kedua tangannya saling menggenggam seakan menahan diri dari sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Aku berdiri beberapa langkah darinya, kaku, takut mendekat. Ada jarak yang mendadak jadi sangat asing, meski kami tinggal di ruangan yang sama. Dia mengusap wajahnya pelan, nafasnya berat. "Kenapa kamu gak cerita apapun sama aku?" Itu kalimat pertama yang keluar. Bukan suara tinggi, bukan teriakan. Justru nada pelan yang bikin hati aku meringkuk ketakutan. Nada yang penuh kekecewaan. "Aku takut kamu gak peduli," jawabku dan suaraku hampir gak terdengar. "Aku takut kalau aku ngomong, kamu cuma bilang aku lebay." Ardi tertawa kecil, pahit. "Jadi kamu pilih pergi sama orang lain." Tatapannya menembus aku, membuatku ingin menghilang saja dari permukaan bumi. Aku tidak menemukan kalimat apapun untuk membela diri. Tidak ada yang bisa menjelaskan kebodohanku selama 7 hari itu. Aku melihat wajahnya yang tampak lebih tua dari terakhir kali aku perhatikan. Garis di sekitar matanya lebih dalam. Kantung matanya menghitam. Inilah wajah pria yang seminggu tidak tenang, yang mencari istrinya kemana-mana, yang mungkin gak makan dengan benar. Dan semua itu karena aku. "Aku kira kamu dibawa orang," lanjutnya. "Aku kira kamu disakiti. Aku cari kamu ke Polres, rumah sakit, jalan sekitar. Setiap malam aku doa supaya kamu pulang dalam keadaan hidup." Suaranya pecah di kalimat terakhir. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha meredam tangis yang makin deras. "Aku salah, Di. Aku bener-bener salah. Aku ngerasa kosong." Dan Rafli muncul saat aku lagi rapuh. Itu bukan alasan yang benar. Tapi aku kebawa perasaan diperhatiin. Aku nyari tempat buat merasa dianggap. Ardi bangkit dari tempatnya. Dia berjalan mendekat, pelan. Detak jantungku berdentum sampai ke punggung. Aku siap dimarahin, siap ditinggal, siap dicaci. Aku tahu aku pantas. Tapi Ardi hanya berdiri di depanku sambil menarik nafas panjang. "Nar, kamu bukan orang yang aku nikahi kalau kamu pulang ke rumah ini tanpa rasa bersalah. Tapi kamu pulang. Kamu berdiri di sini dan kamu ngakuin semuanya. Itu artinya kamu masih mikirin rumah ini, meskipun kamu jatuh sejauh itu." Kalimat itu bukan pengampunan, bukan juga keputusan akhir. Hanya pernyataan realitas pahit yang harus kami hadapi bersama. Aku mencoba menyentuh tangannya, tapi Ardi menarik sedikit. Bukan menolak sepenuhnya, tapi cukup membuatku sadar kalau hubungan kami sudah retak. Tidak seperti dulu. "Aku butuh waktu," katanya lirih. "Aku gak bisa pura-pura semua baik-baik aja." "Aku ngerti," jawabku hampir bisik. "Aku siap kalau kamu marah, atau benci, atau mau pisah. Aku siap apapun." Ardi melihat aku lama, sangat lama.
Aku ndak mau ambil keputusan saat kepala aku masih panas. Minggu ini terlalu gila. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku sayang kamu, Nar. Itu yang bikin semua ini lebih sakit dari apapun. Dadaku seperti ditusuk dari dalam ketika dia mengucapkan itu. Bukan karena dia memarahiku, tapi karena dia masih menyayangiku meski aku yang hancurin semuanya. Ketika Ardi akhirnya duduk lagi, rumah terasa sunyi sekali. Saking sunyinya, suara hujan di luar seperti gema yang memenuhi seluruh ruangan. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding, dan air mata mengalir terus tanpa aku bisa hentikan. Rasanya seperti ada batu besar jatuh tepat di dada. Perasaan bersalah itu nggak cuma menekan aku. Dia seperti menusuk sampai ke tulang. Waktu berjalan lambat. Kami tidak bicara lagi sampai hampir tengah malam. Hanya suara hujan yang jadi latar dari dua manusia yang sama-sama patah. Tapi patah di sisi yang berbeda. Saat aku merasa cukup kuat untuk berdiri, aku menuju kamar mandi. Wajahku bengkak. Mataku merah. Aku bahkan gak mengenali diriku sendiri. Ketika aku keluar, Ardi sudah rebahan tapi tidak tidur. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Aku ragu-ragu naik ke kasur, mengambil tempat jauh di pinggir, memberi ruang sebanyak mungkin. Dia tidak protes, tapi juga tidak mengajak bicara. Aku menggenggam ujung selimut, mencoba mengatur nafas. Dalam gelap itu, aku ingin mengatakan begitu banyak. Ingin bilang aku menyesal. Ingin bilang aku menyerah kalau dia memilih pergi. Ingin bilang aku siap memperbaiki semuanya. Tapi mulutku lengket. Kata-kata tidak keluar. Akhirnya Ardi yang bersuara duluan. Pelan, hampir tak terdengar. Nar, kenapa kamu gak cerita kalau kamu ngerasa sendiri? Pertanyaan itu menusuk. Lebih dalam dari semua yang pernah aku rasakan. Aku takut kamu sibuk, jawabku jujur. Takut ganggu, takut kamu anggap remeh. Kenapa kamu gak coba sekali aja ngomong? Dia memejamkan mata. Kenapa harus orang lain yang dengar duluan? Aku membungkam. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki fakta itu. Dialah yang aku nikahi. Tapi Rafli yang aku hampiri. Lama setelah itu Ardi akhirnya memutar tubuhnya menghadap ke samping, bukan ke arahku. Dan aku tahu, malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi perasaan kami berada di dua tempat yang sangat jauh. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi ingatanku terus berputar. Wajah Ardi saat aku datang, air matanya, tatapannya, semua terjebak di kepala. Aku ingin memundurkan waktu. Aku ingin menghapus 7 hari yang aku habiskan dengan bodoh. Tapi semua sudah terjadi. Setengah sadar, aku dengar Ardi bergumam pelan. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Suara itu seperti bisikan yang keluar tanpa sengaja. Jujur, mentah, menyayat. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya aku tidak menangis lagi. Malam pun lewat, tapi rasa sakit itu tidak ikut pergi. Kesalahan itu menempel erat, dan aku tahu ini baru permulaan dari semua konsekuensi yang akan datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut menghadapi hari esok. Pagi itu, rumah masih terasa asing meski aku bangun di kasur yang sama. Sunyi memenuhi ruangan. Berbeda dari biasanya saat Ardi sibuk menyiapkan kopi atau merapikan meja. Dia hanya duduk di ruang tamu, memegang ponsel dengan ekspresi lelah yang sulit dibaca. Berita tentang aku sudah menyebar lebih jauh dari yang kubayangkan. Grup RT membahas. Media lokal menulis ulang. Bahkan beberapa akun Facebook keluarga jauh ikut nimbrung. Komentar-komentar muncul tanpa ampun. Aneh, masa hilang seminggu ternyata cuma kabur? Kalau stres yang ngomong, jangan bikin orang panik. Malu-maluin suami. Aku membaca semuanya dengan dada sesak. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka benar. Sore itu, seorang tetangga datang membawa kue.
tapi nada suaranya jelas menghakimi. "Syukurlah ketemu, kirain kenapa-kenapa, Mbak." Ucapannya manis, tapi tatapannya menusuk. Aku belajar diam, menerima, karena memang itu harga dari keputusan yang salah. Pelarian 1 minggu itu menggulung efek domino yang bikin semua orang ikut terkena. Dan aku harus menanggungnya. Dengan Ardi, semuanya masih kaku. Kami makan satu meja tapi lebih sering terdiam. Kami tinggal satu rumah tapi serasa dua dunia. Tapi setidaknya kami mulai bicara. Bukan sekedar udah makan atau besok gimana, tapi bicara yang sesungguhnya. Tentang perasaan, tentang hal-hal yang selama ini kami pikir tidak penting untuk dibahas. Ardi bilang dengan suara pelan namun tegas. "Aku nggak bisa pura-pura nggak sakit, Nar. Aku nggak bisa pura-pura seminggu itu nggak terjadi." Aku mengangguk, menelan pahit, lalu balas. "Aku juga nggak bisa maafin diri sendiri. Tapi aku mau berubah. Aku mau belajar. Kalau kamu izinin." Dia terdiam lama, lalu akhirnya menjawab. "Aku mau coba lagi. Tapi kita harus mulai dari awal. Dari nol. Tanpa dusta." Kalimat itu bukan pengampunan instan. Tapi itu harapan. Langkah pertama yang kulakukan adalah memutus semua kontak dengan Rafli. Nomornya kublokir. Sosial medianya kuhapus. Chat-chat lama kuhapus tanpa menoleh. Bukan karena Ardi menyuruh. Dia bahkan tidak menyinggung soal itu. Tapi aku tahu, jika aku serius memperbaiki rumahku, aku harus menutup pintu yang membuatku keluar dari rumah itu. Sepenuhnya. Aku menulis pesan terakhir yang tidak pernah kukirim. "Terima kasih sudah jadi tempat pelarian. Tapi aku harus berhenti merusak hidupku sendiri." Lalu kuhapus. Tidak perlu ada jejak. Hari-hari setelahnya terasa canggung. Tapi pelan-pelan ada perubahan kecil. Ardi mulai bertanya, "Capek nggak kerja hari ini?" Dan aku mulai menjawab bukan dengan, "Nggak apa-apa," tapi dengan jujur. "Capek banget, bisa dengerin aku bentar?" Dan dia dengerin. Bener-bener dengerin. Di malam tertentu, kami duduk di ruang tamu sambil teh hangat di meja. Tidak ada drama besar. Tidak ada tangis. Hanya percakapan sederhana tentang hal-hal yang dulu kami anggap remeh. Aku baru sadar, ternyata hubungan kami rusak bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena ribuan hal kecil yang tidak pernah diselesaikan. Suatu malam, Ardi berkata tanpa menatapku, "Aku sayang sama kamu, tapi aku takut kalau suatu hari kamu pergi lagi." Aku menggenggam tangannya, pelan, ragu, tapi jujur. "Aku pulang kali ini bukan buat singgah, tapi buat tinggal." Dia menghela nafas panjang, lalu untuk pertama kalinya sejak aku kembali, dia menggenggam balis tanganku. Mungkin itu bukan tanda semuanya sudah sembuh, tapi itu tanda kami mulai jalan lagi. Pelan-pelan, dengan luka yang masih terasa, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Dari semua yang aku alami, aku akhirnya mengerti sesuatu. Kadang orang pergi bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena terlalu lama merasa sendirian dalam hubungan yang penuh keheningan. Dan pulang bukan cuma soal kembali ke rumah, tapi kembali pada komitmen yang pernah dibuat. Kembali pada keberanian untuk menghadapi masalah, bukan lari darinya. Karena pada akhirnya, pelarian hanya menawarkan kenyamanan sesaat, tapi meninggalkan kehancuran yang harus dibayar mahal. Moral cerita, menghindari masalah tidak pernah menyelesaikan apapun. Ketika komunikasi mati, hubungan ikut mati perlahan tanpa sadar. Dan perselingkuhan, sekecil apapun bentuknya, selalu meninggalkan luka besar yang tidak selalu terlihat dari luar. Tapi jika dua orang mau memperbaiki, masih ada kesempatan untuk pulang. Dengan cara yang benar.